Baik ya, langsung saja. Pada pertemuan kali ini belajar bersama Mas Wakil atau Mas Pai panggilannya ya. Kita ini belajar IPA, berhubung yang ada juga belum dapat modul, mungkin hari ini kita mempelajari kira-kira itu IPA di tema 6 itu tentang apa ya? Belum tahu ya, untuk novel belum tahu ya. Untuk IPA di tema 6, kelas 5 itu adalah tentang perubahan benda. Perubahan benda yang ada di dunia ini, benda itu ada berapa jenis? Benda yang ada di dunia ini, yang seisi dunia ini, benda itu tergolong berapa jenis? Benda itu. Jenis benda di dunia ada berapa? Jenis benda. Jenis benda. Benda yang kita ketahui di dunia itu ada 3 deh. Benda padat, benda cair, benda gas. Ya, jadi benda itu sama dengan zat, yaitu zat benda padat, ada zat cair, ada zat gas. Atau benda padat sama aja, benda padat, benda cair, benda gas. Itu semua punya sifatnya masing-masing. Dulu pernah ingat nggak pada saat mungkin di kelas 4 atau mungkin belajar semester 1 pernah diterangkan benda cair, benda gas, benda padat ya. Kalau benda cair itu adalah volumenya isinya tetap, bentuknya berubah-ubah sesuai tempatnya. Seperti itu sifatnya ya. Kalau benda padat, volume dan bentuknya tetap. Ya, seperti ini, kalau main cairnya seperti ini aja, mungkin dia bisa berubah-ubah karena sudah ada seperti ini. Jadi kalau cair, karena dia itu adalah benda cair, bisa dipindah, maka volumenya tetap dan bentuknya berubah-ubah sesuai wadahnya. Kalau air ada di gelas, ya gelas seperti gelas. Kalau air kita taruh di akuarium, ya bentuknya kotak seperti akuarium, seperti itu ya. Kalau air taruh di mangkok, ya seperti mangkok, bulat seperti itu. Jadi sifat benda cair itu adalah volume atau isinya tetap, bentuknya berubah-ubah. Kalau benda padat, volume tetap, juga bentuknya tetap. Yang ketiga yaitu ada benda gas. Benda gas itu udara, oksigen, ya seperti itu ya. Kalau kita tahu, yang paling mudah saja itu udara kita ngomongin O2, oksigen. Ini adalah sifatnya itu volume atau isinya dan bentuknya berubah-ubah sesuai wadahnya. Kalau ruangannya kecil, maka jelas oksigennya juga kurang. Kalau mungkin volume, mungkin gedungnya besar, ada AC-nya, oksigennya banyak. Seperti itu. Kalau misalkan di luar, misalkan ya, tidak ada pepohonan dan panas sekali, maka justru akan jadi panas. Panas itu berarti mendekati ruangan. Jadi ruangan kamu bisa amati. Ketika kamu misalkan ada di ruangan kecil, ketika panas sekali, nggak ada kipas angin, tidak ada AC, terasa panas ya. Itu berarti apa? Oksigennya kurang. Jadi intinya adalah sifat benda gas itu volume dan bentuk, volume isinya atau bentuknya berubah-ubah sesuai tempatnya. Seperti itu. Jadi kita punya kembali ya. Jadi jenis-jenis benda di dunia itu ada 3. Yang pertama itu adalah benda padat, ya. Yang kedua itu ada yaitu namanya benda cair. Yang ketiga ada benda gas. Sebenarnya tempatnya itu benda apa zat sifat? Boleh zat, boleh benda. Tapi biasanya kalau di IPA istilahnya itu zat, ya. Maka kayak gitu ya udah kita apa namanya? Kita benda atau zat ya. Atau zat. Ada zat padat, ada zat cair, ada zat gas. Ya, tadi saya ulas di awal, kalau benda padat, volume atau isinya itu tetap, akan tetapi bentuknya juga tetap. Bentuknya tetap, karena ini benda padat. Ya. Seperti kita ketahui semua yang ada di dalam ini seperti papan, kursi semuanya benda padat. Jadi volumenya tetap, nggak bisa berubah-ubah, nggak bisa dibelok-belokkan, nggak bisa ditumpahkan, dan bentuknya tetap. Ya. Kalau benda cair, sifatnya adalah volume atau isinya tetap, akan tetapi bentuknya
wadahnya. Sesuai wadahnya. Kalau benda cair itu ditaruh di kaleng, ya bentuknya seperti kaleng. Kalau benda cair ditaruh di gelas, ya bentuknya seperti gelas. Paham dari sini? Paham ya? Kalau benda gas itu adalah sifatnya volume atau isinya dan bentuknya itu menempati ruangan. Jadi kalau misalkan ruangannya itu sempit, maka kita akan tidak ada AC, masih terasa panas. Tapi kalau ruangan itu luas atau misalkan seperti gedung, maka tidak akan terasa panas. Bahkan juga mungkin terasa sejuk ya, walaupun tidak ada AC. Jadi ini adalah benda-benda yang ada di dunia ini. Nah, semua benda ini itu juga mengalami yang namanya terkena kalor. Kalor itu apa sih? Apa kalor? Kalor itu panas. Ya, kalor itu panas deh. Jadi benda itu seperti kita ketahui. Saya punya kulkas. Di dalam kulkas itu ada es batu. Saya ambil, saya taruh di meja. Maka dapat 5 menit, apakah es itu masih tetap bentuknya atau mencair? Mencair. Karena kenapa? Karena es batu itu berada di luar. Berarti es batu itu menerima kalor, menerima panas di udara itu. Maka dia akan mengalir. Beda halnya kalau es itu mengapa di dalam kulkas masih tetap bentuknya? Karena suhunya tetap, yaitu dingin. Paham ya? Seperti itu. Tetapi seperti kita ketahui kalau kita di dapur ya, masak, mentega yang asalnya mungkin itu bentuknya padat, ketika kita taruh di atas wajan dan kita taruh di atas kompor, apa yang terjadi? Mentega akan meleleh. Itu berarti benda itu menerima kalor. Ya, jadi benda-benda di dunia ini bisa menerima kalor dan juga bisa melepas kalor. Begitu. Jadi ketika es batu saya ambil dari kulkas, saya taruh di meja dan dia meleleh, berarti benda es batu itu menerima kalor. Dan ketika saya ambil, saya kembalikan lagi ke kulkas, maka dia akan membeku lagi. Itu berarti namanya benda itu melepas kalor. Jadi kita hari ini adalah belajar tentang perubahan wujud benda. Itu ya. Saya mohon maaf kalau ini sebetulnya kurang bagus ya. Kita ambil dulu ya. Apa ya? Sekilas iklan. Baik dari sini sebelum saya lanjut perubahan wujud benda, apakah paham dari sini? Paham ya? Apakah dulu pernah diterangkan di sekolah tentang sifat-sifat benda atau zat benda? Jadi saya ulangi lagi, jenis-jenis benda atau zat di dunia ini ada. Tidak ada yang lain. Ada yang ada apa-apa itu makhluk astral. Itu Pak yang berbeda. Ya cuma kalau hantu itu luar dimensi kita ya. Walaupun dunia mereka itu bersinggungan dengan dunia kita. Ya, baik ya. Yang pertama yang ada di dunia ini adalah benda padat. Benda padat semua contohnya kursi, meja, batu bata, batu, rumah, gedung, ini semuanya benda padat ya. Benda padat itu punya sifat. Sifatnya adalah yang pertama, volume atau isinya itu tetap, nggak berubah-ubah. Karena bentuk padat, nggak bisa berubah. Ya. Yang saat itu bentuknya itu adalah tetap, bentuknya tetap. Jadi volume sama bentuknya beda. Kalau volume itu isi, kalau bentuk itu adalah bentuknya seperti apa. Batu bata, kotak seperti itu. Yang meja seperti ini. Ya. Yang kedua ada benda cair. Benda cair itu yang macamnya banyak. Ada air, ada minyak, air kelapa, laut, danau, semua kan benda cair ya. Itu volume isinya tetap.
asalnya nggak tumpah, ya nggak tumpah. Ya, yang kedua, bentuknya itu sesuai wadahnya. Nah, jika air itu ditaruh di gelas, maka bentuknya seperti gelas. Seperti itu. Yang ketiga, ada benda atau zat gas. Maaf ya, seperti kentut, gas ya. Maaf ya, kalau kalian mohon maaf ya, bukan jorok ya. Kalau adik-adik kentut di lapangan, tidak tahu. Karena kentut di sini, tahu enggak? Tahu ya, kenapa? Karena gas itu adalah menempati ruangan. Jadi kalau ruangannya itu sempit, maka dia itu tadi jelas oksigen kurang, maka butuh AC namanya. Nah, karena apa? Karena wadahnya atau tempatnya atau ruangannya sempit. Tapi kalau kita belajar mungkin di gedung yang luas, nggak akan terasa panas seperti ini. Tidak butuh AC nggak apa-apa, ya hasilnya nggak panas-panas banget ya. Jadi ini ada sifat ya. Baik ya, di sini paham? Kalau paham saya hapus ya. Saya kita balik yang materi kedua. Semua benda cair, benda gas ini mengalami perubahan. Itu semua karena adanya kalor. Kalor itu artinya panas, bukan kolor ya. Kalau itu pada dalam ya. Baik ya. Nanti ada catatan, ingat kalor itu artinya panas. Panas. Ingat ini, kalau ini panas. Nah, semua tadi benda padat, benda cair, benda gas juga mengalami, yaitu ada kalanya benda itu menerima kalor, ada kalanya itu melepas kalor. Tadi kalau melepas kalornya itu suhu dingin deh. Kalau menerima kalor suhunya panas gitu maksudnya ya. Itu lebih tepatnya seperti itu. Kita buat skema cat biar lebih mudah ya. Ini skemanya. Kita buat ini contohnya benda padat pada pihak kotak ini. Yang kedua ada namanya cair. Yang ketiga ada namanya yaitu gas. Gas ini udara, bisa hidrogen, oksigen, bentuk kita termasuk juga gas gitu ya. Baik, saya akan memakai dua warna. Kalau warna merah berarti terkena panas ya. Kalau warna biru berarti benda ini melepas panas atau melepas kalor. Ya gitu ya. Jadi ada tanda seperti ini. Kalau ada tanda panah merah itu berarti benda itu menerima kalor. Menerima kalor. Kalau saya kasih warna biru, berarti benda itu melepas kalor. Atau dalam istilah lain bisa dikatakan benda itu mengalami suhu dingin. Seperti itu ya. Yang pertama, pada dulu. Pada ketika menerima kalor, dia akan es batu akan mencair. Namanya mencair. Mencair. Contohnya apa, Pak Wahyu? Batu yang kita keluarkan dari gas. Karena di udara itu ini kan nggak tentu ya, udara nggak tetap. Kalau kita saat dingin ke atas 10 derajat itu kan kita ada bisa. Jadi kalau kita taruh di luar, maka es batu itu akan mencair. Namanya berarti tidak ada bentuk es batu itu tadi ada karena menerima panas dia akan mencair. Keju juga sama. Ketika keju dia taruh di atas roti dia akan meleleh. Atau mungkin tadi itu yang seperti margarin atau mungkin blueberry ketika taruh di atas loyang atau wajan yang dibuat masak ketika kena panas kompor dia akan meleleh karena menerima panas. Atau lagi mungkin lilin. Lilin itu ada dari itu ya. Ketika kita kena kita hidupin sama korek, maka dia terkena kalor atau masih akan berada. Dan ketika lilin itu setelah meleleh, kok misalkan dimatikan, bertemu dengan suhu dingin atau melepas kalor dia akan berkurang, betul ya? Bisa kita katakan, ya kalau sebuah saya katakan ya, lilin kita teteskan, kita tetes mencair. Tetesannya itu kalau kena dingin dia akan berkurang, betul ya? Namanya mencair. Berarti benda padat ketika menerima kalor dia akan mencair. Yang kedua, benda cair ketika menerima panas, coba benda cair ketika menerima panas. Contohnya pada peristiwa ketika kita masak air. Masak air, mau masak sop misalkan karena ya, kita kan masak air dulu. Pertama kan air itu dingin ya. Kita taruh dalam panci, kita taruh
dia akan apa? Menguap. Berarti kalau cair menerima panas, dia akan menguap. Contohnya peristiwa apa Pak Wahyu? Ya, peristiwa pendidikan air itu ada. Contohnya peristiwa pendidikan air itu namanya berarti menguap. Paham di sini? Nah, yes. Yang selanjutnya, benda gas ketika menerima panas, dia akan padat. Ini dinamakan peristiwa apa? Contohnya, benda gas yang menjadi padat. Contohnya, awalnya gas, ketika menerima panas, dia akan padat. Apa? Contohnya? Saya mau tanya aja. Adik-adik pernah melihat peristiwa orang membuat agama? Tahu agama enggak? Singgulo, warnanya pink, biasanya ada di tempat-tempat hiburan. Ketika diginikan, dia itu akan jadi agama kayak emas, kayak kapur. Saya itu baru dibungkus pasti tidak makan. Dan rasanya gula itu. Paham ya? Bagaimana prosesnya Pak Wahyu? Aslinya agama itu kan kamu tahu, gula pasir itu kan padat. Dicairkan, setelah dicairkan, dia baru dipanaskan. Nah, sehingga pemanasan gula karamel tadi itu berarti awalnya gas menjadi padat jadi agama. Paham itu? Jadi kalau kita tahu, kalau kita nanti penasaran sekali, kalau itu kan mempelajari apa-apa penasaran yang kita. Pak, bagaimana sih Bapak penjual ini kebuat agama? Begini Mas, awalnya memang gula biasa Mas. Gula biasa, gula pasir itu dipanaskan. Ketika dipanaskan kan dia menguap. Ya, dan uapnya itu ketika menjadi padat itu namanya adalah mengkristal. Nah, mengkristal itu yang dinamakan tadi pada proses pembuatan agama itu. Nah, ini jadi gas padat namanya itu dinamakan mengkristal. Saya mau tanya lagi, ketika kalian di kulkas pernah nggak di dinding-dindingnya itu ada es-es yang kristal? Itu namanya berarti prosesnya dari gas menjadi padat. Awalnya kan dingin itu ya, dingin akhirnya jadi kristal-kristal biasanya dibersihkan oleh ibu kita ya di rumah ya atau mama kita. Itu di dinding kulkas pasti punya kristalnya. Itu berarti prosesnya adalah gas menjadi padat. Paham ya? Jadi kalau padat menjadi cair namanya mencair. Kalau cair menjadi gas namanya menguap. Kalau gas menjadi padat namanya mengkristal. Seperti itu. Jadi ya, ini contoh ya. Contohnya. Tadi bisa saya tunjukkan di sini. Jadi pertama mencair. Contohnya sumbernya Joris. Contoh es yang mencair. Contohnya es. Yang kedua menguap. Contohnya apa? Pada peristiwa. Contoh mendidihkan air. Mendidihkan air. Yang ketiga, gas jadi padat namanya adalah mengkristal. Mengkristal. Contohnya adalah pembuatan gula arbanat. Apa mana? Biasanya tempat itu warnanya pink ya. Bisa pink, bisa hijau. Di situ kan orang yang menjual biasanya kan bawa sepeda lancar ya, begini kan. Nah, terus itu apa namanya itu bentuknya itu seperti kayak apa ya ini kan. Dan itu besar, baru saya langsung ambil plastik, dibungkus sama plastik kita supaya nggak sampai mengecil. Karena kalau kita ada kertas mengecil. Nah itu namanya proses kristal. Jadi awalnya itu gula yang terkena panas, dia menguap dan uap itu membeku. Namanya kristal. Contoh lain yang paling mudah, kalau kita punya kulkas di rumah, pasti di dinding kulkas itu ada kristal es. Itu asalnya adalah gas dingin. Gas dingin yang tetap sehingga di situ akan menempel pada dinding kulkas. Ya, itu akan kristal. Ya. Ini sebenarnya kalau nggak pandemi itu kalau di rumah suka buyar biasanya. Karena ini butuh dua orang, jadi mau buyar itu kadang-kadang juga masih malu ya. Jadi kalau buat anak itu ada guys. Ya memang bapaknya dulu sebelum ada pandemi itu sampai 1 kali 15 anak, sampai 50. Ya jadi anaknya katakan, Pak ayo
kan, nanti sampai itu nggak bisa tidur kata mamanya. Kenapa? Tadi di memang gak masalah langsung juta bantu. Baik, lanjut ya di sini ya. Oke, jadi ini adalah proses benda yang apa namanya mencair, menguap dan mengistar. Sekarang kita balik ya. Kita balik ke benda padat menjadi gas. Berarti ini namanya melepas karbon. Contohnya apa ya? Benda padat dinamakan menyublim. Contohnya apa? Ini yang benda padat digunakan. Biasanya digantung, kita ada di pojokan, di kamar mandi juga ada yang lebih mudah. Apa? Kapur bagus, tahu ya? Kapur bagus, apa? Di kamar mandi biasanya ada bulan, ya kita di toilet supaya tidak bau toiletnya. Yang kedua biasanya kita tahu ibu kita di lemari itu menggantungkan apa namanya pewangi pakaian dan digantung itu, yaitu aslinya sudah padat menjadi gas. Namanya menyublim. Atau kapur bagus yang taruh di ruangan supaya tidak ada apa tujuannya. Nah, semut itu. Ya, jadi ini namanya menyebutkan benda padat yang di situ dinamakan menyublim. Yang kedua, gas menjadi cair dinamakan gas menjadi cair namanya apa? Dari gas menjadi cair. Apa ya? Contoh kecil adalah mengembun. Nah, jadi gas menjadi cair namanya mengembun. Contohnya apa, Pak? Contohnya adalah penyulingan minyak kayu putih. Kamu tahu, minyak kayu putih itu asalnya itu tumbuhan. Jadi ada namanya daun minyak kayu putih. Ada tumbuhannya itu. Jadi ketika dipanen, daunnya itu direbus. Jadi minyak kayu putih itu yang diambil bukan dari rebusan airnya itu, tapi dari embunnya. Namanya embunnya. Jadi embunnya itu yang dijadikan minyak kayu putih. Terus lagi, seperti di daerah pegunungan, itu ada namanya tumbuhan dilem, bukan alam ya. Ada namanya tumbuhan dilem. Tumbuhan dilem ini sangat mahal karena dijadikan sebagai bahan dasar pencampuran parfum. Supaya parfum itu, minyak wangi itu kuat baunya. Bagaimana caranya? Jadi tumbuhan dilem tadi itu kalau sudah tua itu di apa ya? Maksudnya dipotong, dijemur sampai 3 hari. Setelah itu baru dimasukkan ke tong luas ya. Nah, di tong itu diisi air dan di bawahnya bara api. Jadi yang diambil itu bukan air rebusannya, tapi embunnya tadi, namanya penurunan. Ya, jadi namanya. Jadi kalau dari gas cair namanya embun. Contohnya saja wis ini. Contohnya kalau kalian masak air wis, masak air, kan menguap ya. Kamu tutup sama panci. Tutupnya kalau gini kan ada air. Itu namanya embun. Dan lagi seperti udara pagi. Udara pagi itu juga namanya ada tahu belum di daun. Nah, itu karena apa? Karena mengalami proses yang dari gas menjadi cair. Karena pada malam hari itu ada sirkulasi udara berubah dari panas ke dingin, panas ke dingin, panas ke dingin, maka terjadi yaitu pengembunan. Sehingga bintik-bintik embun itu kalau kita tahu biasanya di atas gunung ada namanya kabut. Ya, nah kabut itu akan jadi titik-titik embun pada daun. Ya di mana aja ya kalau kita coba siapa yang pernah ke daerah pegunungan kalau pagi hari itu kamu lihat embun, embunnya kan banyak, itu namanya pengembunan. Gas menjadi cair. Baik ya. Selanjutnya cair yang padat namanya cair yang padat jenisnya apa? Cair padat contohnya dinamakan cair padat namanya membeku. Contohnya apa? Apa sekali pembuatan puding. Puding awalnya cair. Saya itu masukkan ke kulkas, dia akan berbeku. Dia jadi cair, berbeku. Es, ya kalau ini misal bulan puasa, pasti di kulkas kita itu banyak sekali es lilin. Kalau lilin ya, kita buat es kacang hijau, masukkan ke plastik, ya apakah cair, masukkan ke es kulkas dia akan jadi cair.
Jadi namanya berarti dari cair ke padat namanya membeku. Jadi keterangannya adalah di sini yang keempat, menyublim itu berarti proses dari padat ke gas. Contohnya apa tadi? Contohnya adalah kapur bagus, atau mungkin pewangi pakaian, atau mungkin pewangi yang ada di toilet itu supaya toilet tidak bau. Namanya itu kapur bagus ada pada toilet. Ya, yang kelima itu ada namanya mengembun. Ya, contoh adalah pada proses penyulingan minyak kayu putih. Penyulingan minyak kayu putih. Minyak kayu putih. Jadi minyak kayu putih itu asal dari tumbuhan kayu putih. Maksudnya kalau yang putih, namanya kayu putih. Ya, minyak kayu putih itu diambil daunnya, direbus. Yang diambil buat minyak kayu putih bukan rebusan airnya, tapi bumbunya ya. Ya, yang keenam ada namanya membeku. Membeku, contohnya adalah pembuatan es batu. Pembuatan es batu. Nah, inilah yang kita pelajari hari ini. Jadi ini adalah skemanya, peta konsep ya namanya ini ya. Kalau di sekolah namanya peta konsep ya. Jadi ketika benda menerima kalor dan benda itu melepas kalor, itu ada peristiwanya. Dan makanya kalau kamu pengen hafal nanti ketika ada ujian, buatlah skema seperti ini. Itu hafal. Jadi kamu tahu skema-skema ini. Makanya mengapa Pak Wahyu memberikan namanya warna yang berbeda? Karena kalau merah berarti benda itu menerima kalor, menerima panas. Kalau yang biru berarti benda itu melepas. Baik, apa? Tidak ya? Tidak ada. Saya mau tanya, kira-kira Mas saya menyampaikan ini paham apa enggak? Enggak paham? Ada enggak paham? Yang mana? Ada. Paham? Serius. Serius, Pak. Oke ya, jadi inilah yang kita pelajari. Oke, akan saya review kembali adik-adik. Nanti kita belajar. Di dunia ini jenis benda ada 3. Benda padat, benda cair, sifatnya pun berbeda-beda. Kalau benda padat, volume atau isinya tetap, bentuknya juga tetap. Kalau benda cair, volume atau isinya tetap, akan tapi bentuknya berubah-ubah sesuai wadarnya, sesuai AKB, karena cair. Yang ketiga, kalau benda gas, itu volume atau isinya atau bentuknya itu berubah-ubah sesuai tempatnya, karena tempatnya ruangan. Makanya kalau ruangan itu semakin sempit, maka akan terasa panas, karena udara oksigen tidak, maka bentuknya asing. Kalau misalkan ruangan itu luas, seperti gedung dom gitu ya, di UM yang luas itu kan kalau kita sendirian itu nggak terasa panas. Beda kalau banyak manusianya. Pernah yang ini lihat konser atau ada show ya di gedung dom itu ya, kalau ada banyak manusia panas. Karena manusia itu kamu tahu ya, bisa di kelas aja. Di kelas kamu di sekolah, kalau kamu sendirian di kelas, kamu tidak merasa dingin, karena kamu sendirian. Tapi kalau banyak manusia di situ, mungkin satu gedung ada 200 orang, pasti suhu kan gitu ya, pasti. Karena kenapa? Karena gas tadi. Jadi semakin banyak gas di situ, gas panas seperti itu, manusia panas berkumpul dalam satu ruangan, maka akan masuk ruangan. Sehingga itu namanya kipas angin. Nah, 3 benda tadi itu juga mengalami yang namanya perubahan. Seperti yang kita tahu, semua benda itu bisa menerima kalor, melepas kalor. Peristiwanya itu berbeda-beda. Kalau ketika padat, dia menerima kalor akan mencair, namanya mencair. Ya. Nah, ketika benda cair menerima kalor, maka dia akan menguap. Contohnya seperti hujan. Pernah di kelas 4 atau kelas 5 mendapatkan hujan? Siklus air, evaporasi, kondensasi, presipitasi, filtrasi. Pernah ya? Pernah, ya. Kan contohnya kan gampang sekali ya. Kalau manusia itu sangat gampang sekali.
ketika ini ada sinar matahari. Nah, ketika sinar matahari itu menyinari laut, maka laut itu akan menguap. Namanya berarti dinamakan evaporasi. Ketika laut itu, jadi semua air laut, air sungai, air terang akan menguap. Namanya evaporasi. Ketika evaporasi maka akan menguap, jadilah yang namanya awan putih. Nah, awan putih itu ketika sudah berada mengumpul di atas langit, maka terkena sinar matahari dia akan menjadi awan hitam. Namanya itu disebut sebagai kondensasi. Apa kondensasi itu, Pak? Kondensasi itu adalah peristiwa awan menjadi mendung karena terkena oleh sinar matahari. Sehingga apa? Di dalam kondensasi awan itu muncul bintik-bintik air yang ke bawah. Namanya itu adalah disebut presipitasi, yaitu air hujan. Nah, setelah air hujan itu mengendap ke dalam tanah, maka akan terjadi namanya itu filtrasi, yaitu keluar air mata air. Tahu ya, sumber mata air. Sehingga muncul dalam satu sumber, langsung mengalir ke sungai, ke hilir, hulu, kembali ke laut. Seperti itu. Jadi namanya berarti karena kena panas tadi. Ya, gas penada namanya adalah kristal. Contohnya seperti itu pembuatan air hangat itu, ya. Dan dibalik pada gas namanya menibling, seperti bagus, ya, atau pewangi pakaian. Tadi itu ya. Terus kalau gas cair namanya mengembun. Contohnya seperti kalau kita masak air, kita didikam, kita tutup air itu dengan tutup panci. Ketika sudah mendidih kita ambil tutupnya, maka akan ada bentuknya. Paham itu ya? Contohnya apa? Penyandingannya kayu putih. Dan dicair kepada namanya membeku. Contohnya pembuatan es. Apa? Enggak. Nampak apa sebenarnya pernah ketemu masuk? Belum pernah ketemu masuk itu. Kenapa belum pernah ketemu masuk itu? Belum ya? Oh iya. Masih baru masuk kapan sih? Baru masuk kapan? Jadi gimana? Berapa lagi? 2 Desember. Kayaknya pernah juga masuk ya dulu ya. Masuk pernah lihat kamu kayak dari dulu ya. Terus saya ini karena pandemi kan nggak masuk lagi kan gitu ya. Ya yang masuk cuma siapa itu? Cuma Aksel sama Mahes. Dan ya, biasanya ada apa ya? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, jelas nanti saya yakin mama kalian pasti akan bertanya. Tadi belajar apa di minggu? Oh, belajar tentang perubahan benda, Pak. Maka dari itu silakan saya tahu ini sampai tolong kamu betul sih apa? Nanti kalau misalkan mana yang tanya, kata-kata itu nggak apa-apa, maksud itu apa? Makanya itu betul. Ya. Bisa lihat ya? Nggak ada? Nanti kalau ada pertanyaan saya bertanya. Saya bertanya. Mau nggak? Nggak mau. Capek Pak ya bertanya. Males. Yang penting intinya satu terus semangat ya. Ya mungkin kita di masa saat ini pandemi kita bosan, kita capek, kita lelah ya karena nggak tujuan guru belajarnya seperti itu aja ya bisa. Dan semoga nanti setelah pandemi ada di mana. Baik, itu materi kita. Mungkin ada tanyakan di sini sebelum saya akan materi selanjutnya masih ada di karena materi. Ada tanyakan? Tidak ada. Jelas ini? Jelas ya. Nanti kalau misalkan kalian sangat membutuhkan materi ini, kan dibutuhkan yang kamu nanti. Mungkin kamu lagi keadaan kabut atau nggak ada kerjaan, jawab kamu ganti buku. Kan kalau kita alas kita harus punya buku les. Buku tulis khusus les, ya. Kamu tulis apa di bukumu ketika kamu lagi bersukaria. Tapi kalau lagi malas jangan tulis.
Sekali lagi kalau kamu lagi malas jangan nulis. Karena pasti kamu akan tulisan itu malah jelek. Tapi kalau kita lebih semangat, bersukaria, itu kita nulisnya semangat. Itu bagus tulisannya. Karena Mas juga begitu. Kalau Mas Bobi lagi nggak semangat, nulis itu kok cek aja. Jadi lu betul-betul tadi kalau nggak tahu di nggak pernah nulisnya itu laten itu semua. Ya. Jadi nanti kalau kalian misalkan pada saat di rumah kabur dari kerjaan coba ini tapi kamu ganti ke ya. Usahakan nanti kalau di agama juga nggak butuh tulis khusus les. Jadi ya, baik. Masih ada waktu, ya masih ada 16-20 menit lagi. Ditanyakan? Ada. Berarti materi ketiga ya. Oke. Siap? Kalian sudah masuk ke grup ya? Sudah masuk ke grup ya? Nah, sudah masuk ke grup ya? Sekarang saya buat peta konsep lagi ya, peta konsep mana ya? Semua benda saya beli saya berbeda yang merah di sini ada istilah kalau penangkapan benda itu akan menyusup dan menua gitu. Ada penyusutan, ada namanya satunya itu adalah yang penyusutan sama pengembangan, penyusup sama apa ya? Enggak lihat itu sama sekali Pak. Penyusup sama kalau lagi ini penyusup. Jadi gini deh ya, benda itu kalau kena panas itu juga akan namanya itu menguap. Menguap berarti mengembang. Kalau benda itu kena dingin, juga dia akan menyusut. Saya ceritakan. Contohnya kalau kita amati, ketika orang membuat rel kereta api, pasti rel itu tidak boleh dibuat terlalu rata. Artinya tidak boleh terlalu rapat dan harus ada ruang untuk kalau kena panas namanya percayaan. Artinya itu bisa dikatakan memuai. Kalau ini namanya menusuk. Jelas kalau kalian orang dulu ini dingin kalau kena panas sama. Nah semua benda sebenarnya itu bisa memuai, bisa menusuk. Bisa memuai, contohnya seperti tadi saya ceritakan, ketika orang membuat jalan kereta api, itu kamu lihat, kamu amati kalau nggak percaya, itu pasti relnya itu nggak boleh terlalu rapat, dibuat renggang gitu. Mengapa alasannya? Karena besi rel kereta api itu ketika pada saat kena panas matahari, dia itu akan memuai, mengubah. Dan ketika kena suhu dingin atau malam hari atau hujan, dia akan menusuk. Maka jika misalkan seandainya rel kereta api itu dibuat rapat, ketika kena penyusutan, membuat kena memuai, ketika rel itu memuai, menyusut, dia akan patah. Makanya jelas ketika orang membuat rel kereta api itu penataannya nggak boleh terlalu rapat. Maksudnya kalau boleh rapat-rapat. Itu akan patah kalau misalkan benda itu ketika menyusut, mengembang. Jadi menyusut itu berarti kena dingin. Kalau mengembang kena panas. Semua benda, baik benda padat, benda cair, benda itu bisa menyusut. Jadi kalau memuai itu mengembang, kena panas. Nah, yang kedua contohnya, di rumah punya rumah kan ya, punya jendela. Kamu coba lihat jendela kamu di rumah, di kanan. Orang ketika saat memasang jendela, kaca yang dipasang itu tidak boleh terlalu rapat sama bingkai kacanya. Pasti kalau dilihat itu agak goyang. Mengapa alasannya? Bukannya itu sengaja dibuat itu. Memang tidak sengaja dibuat seperti itu. Supaya apa? Kaca itu juga bisa memuai. Jadi panas, suhu yang panas.
Dan ketika kena suhu dingin, ketika hujan misalnya, itu akan menyusut kaca. Sehingga karena benda kaca itu bisa menyusut memuai, maka ketika ada getaran, dia akan pecah. Di situ ya. Terus lagi, adik-adik sama tanya, ketika Samia misalkan membeli teh botol sosro, kamu ya, di botol itu pasti ada celah ruang kecil, yang itu pasti botol itu nggak mungkin penuh. Betul ya? Bisa nggak nanti? Ketika kalian membeli teh botol sosro yang masih baru, pasti tehnya itu nggak mungkin penuh. Karena kenapa? Karena benda cair atau teh juga bisa membuat musuh. Ketika misalnya nggak ada ruang pemuaian, maka akan pecah botolnya. Nah, di situ. Itu kan tekanan udara. Jadi ketika memuai, maka benda itu terkena panas. Ketika menyusut, benda itu terkena suhu dingin. Bisa dipahami? Terus tadi contohnya, benda gas. Pernah kalian ketika berkendara di jalan raya, tiba-tiba ada mobil banyak letus. Kenapa? Gitu ya. Misalnya gitu ya. Itu kenapa, Pak? Karena udara di dalam ban itu memuai. Kenapa? Sudah kena panasnya aspal. Tuh. Ya, kan itu memuai. Terus lagi kamu perhatikan juga, saya pernah mempraktekkan juga. Saya itu kalau penasaran langsung praktek aja. Ketika kita punya sepeda motor, terus kita nggak pernah pakai, coba kamu taruh dalam rumah dan bannya itu kamu tempelkan bersama dengan lantai. Karena ini begini, kamu cuma pakai 1 minggu, maka lama-lama sepeda motor kita itu bannya akan menyusut, akan berkurang. Kenapa? Ada penyusutan diri. Kalau kita kena dingin, maka benda itu benda besar menyusut. Itu. Jadi itu adalah semua benda itu bisa menyusut, bisa memuai karena panas, bisa menyusut karena dingin. Selanjutnya kamu tahu, mungkin kamu bisa amati lagi contohnya pemasangan kabel listrik itu kenapa dibuat rendah? Karena kabel juga bisa menyusut, bisa memuai. Seandainya kabel listrik di atas seperti dibuat pemasangan misalnya kabel listrik telepon itu kenapa dibuat rendah? Karena ketika pada saat memuai itu akan memuai. Ketika menyusut, suhu dingin akan kencang. Makanya kalau misalkan tidak dibuat kendor itu akan patah. Di semua benda padat, benda gas, benda cair itu bisa memuai terkena panas, bisa menyusut karena dingin. Jadi kalau kamu suka IPA, maka kamu itu kalau belajar IPA baik di kampus universitas kamu akan banyak praktek. Itu ya. Jadi itulah karena pembahasan pada hari ini. Pertama kita belajar tentang benda-benda, jenis benda dari terus ada perubahan jenis benda dan ada yaitu benda yang ada di dunia ini juga bisa memuai karena disebabkan karena adanya panas atau kalor. Kalau benda itu menyusut itu karena adanya suhu dingin. Jadi semua benda bisa menyusut. Contohnya saya kalian di rumah pasti pintu kita kan ada juga sulit ditutup, juga kalian memakan. Karena juga semua benda-benda bisa menyusut.